Selamat sore. Kita berjumpa lagi dalam acara Kurator Bercerita dalam rangkaian acara Teras Bentara di Yogyakarta ini. Kali ini saya mendapat tugas untuk membahas tentang sosok seniman, pelukis, pematung, desainer yang mempunyai peran besar dalam berdirinya ASRI di Yogyakarta. Beliau adalah Raden Mas Soeharjo Djayeng Asmoro. Karena keterbatasan pengetahuan saya tentang tokoh ini, saya lalu mencari informasi ke teman-teman di ASRI, kemudian googling di internet, serta mencari buku-buku lama. Ternyata sangat susah untuk mencari informasi tentang Djayeng Asmoro ini. Dalam perburuan mencari data-data tentang jejak-jejak Djayeng Asmoro ini, saya datang ke rumahnya di Kemetiran Kidul, nomor GA 573. Ternyata sampai di sana rumah itu sudah dijual dan menjadi hotel serta restoran. Yang dulu katanya ada 2 pohon sawo kembar gitu yang melambangkan tuan rumah adalah masih bangsawan. Ternyata sekarang sudah rata dengan konblok. Ketika saya masuk ke hotel yang sebelah kanan dari restoran itu, saya menanyakan tentang keluarga Djayeng Asmoro. Ternyata penjaga itu tidak mengenal sosok Djayeng Asmoro karena sudah meninggal tahun 85. Kemudian saya ingin melihat karya-karya beliau walaupun sudah lama meninggal, ternyata juga tidak saya temui karya-karya di sana. Tapi penjaga itu memberikan nomor HP dari keluarga Pak Djayeng Asmoro yang bernama Mbak Eri, ya katanya pindah di Gamping. Kemudian saya keluar dari hotel, berjalan menuju ke motor yang saya parkir. Di situ ketemu dengan bapak-bapak tua. Saya bertanya di mana makam Raden Mas Djayeng Asmoro ini. Dia menyatakan bahwa makamnya ada di Kuncen. Kemudian segera saya ke makam Kuncen menuju masjid. Di sana ada takmir masjid yang saya tanyakan apakah bisa mencari informasi tentang Djayeng Asmoro. Dia menyarankan untuk mencari juru kunci dan dia menunjuk ke arah makam. Di sana ada HP nomor juru kunci. Di situ tertera Pak Nur, HP nomor 08100. Segera saya mencatat nomor itu di HP, tetapi ketika saya mau menelepon ternyata pulsa saya habis. Wah, ini ujian yang pertama. Kemudian saya mencari orang yang sekitar situ yang kelihatan ada penggali kubur, tetapi orangnya juga masih muda. Saya tanyakan tentang makam Djayeng Asmoro, dia menjawab tidak pasti di mana tempatnya. Tapi dia berbaik hati untuk mencari Pak Nur, juru kunci itu, dan dia berjalan ke arah utara makam. Setelah menunggu beberapa saat, dia datang dengan bawa kabar bahwa Pak Nur pergi ke kota. Jadi buntu yang kedua. Kemudian saya melihat ibu-ibu tua yang sebagai pembersih makam. Saya hampiri dan saya tanyakan tentang tempat makamnya Djayeng Asmoro. Dia juga tidak tahu. Dia bahkan menerangkan bahwa makam di Kuncen itu sangat luas. Ada sekitar 25 blok di sana. Jadi begitu luasnya, dan setiap blok dikelola oleh seorang juru kunci. Saya jadi berpikir, kalau 25 blok, satu blok saja saya sudah kesulitan, apalagi 25 blok. Wah, angel-angel ini. Saya harus balik lagi ke kantor. Lalu saya ke Bendara Budaya, minta tolong pada Mbak Purnama, pimpinan di sana, untuk
mencari informasi dari Mbak Eri yang nomor HP-nya diberikan kepada saya. Saya berpikir bahwa kalau sesama wanita mungkin komunikasi lebih lancar. Dan benar saja dalam waktu singkat informasi tentang Pak Jayeng Asmoro itu segera bisa didapat. Mbak Eri menerangkan bahwa dia tidak begitu lama, sekitar 8 tahun menemani Pak Jayeng Asmoro di hari tuanya sampai meninggal. Yang lebih tahu banyak ialah Mbak Dian Anggraini yang ada di Taman Siswa. Mendengar kata Dian Anggraini itu saya jadi terperanggah. Wah, ini seperti gajah di pelupuk mata tidak tampak, kuman di seberang lautan nampak. Dian Anggraini adalah teman sekelas saya waktu kuliah di jurusan Sinologis STSRI Asri, dan saya pernah kursus privat bahasa Inggris dengan teman-teman di rumahnya di Taman Siswa. Jadi saya suatu kebetulan yang luar biasa yang membuka jalan untuk mencari sosok Jayeng Asmoro ini. Sangat beruntung dapat menemukan Mbak Dian Anggraini. Setelah tahu dari SMS dari WA Mbak Eri itu, saya kemudian mengalirlah informasi-informasi penting seperti CV, foto-foto lama, dan hal yang berkaitan dengan Jayeng Asmoro dari Mbak Dian Anggraini. Terima kasih kepada Mbak Eri dan Dian Anggraini yang membantu memberikan informasi tentang Jayeng Asmoro. Jayeng Asmoro lahir di Yogyakarta tanggal 24 Januari tahun 1908. Dia merupakan putra dari Raden Wedrono Reso Asmoro. Pendidikannya dimulai dari HIS, kemudian di Mulo Kristen di Kota Baru. Waktu di Mulo ini bakat seninya muncul ketika dia tergabung dalam kepanduan yang dari guru-guru dan teman-temannya. Pada tahun 1927 sampai 1929, dia mengikuti kursus guru di Taman Siswa yang dipimpin langsung oleh Ki Hajar Dewantara. Karena dia bangsawan, maka dia diterima dengan baik di lingkungan Keraton Ngayogyakarta, bahkan menjadi pelukis andalan keraton di zaman Sultan Hamengkubuwono ke-8. Pada tahun 1932, Sultan Hamengkubuwono ke-8 mengirim Jayeng Asmoro ke Batavia untuk belajar pada sekolah seni, yaitu School for Bildender Kunsten. 2 tahun lamanya. Kemudian dia kembali ke Jogja, langsung mendirikan kursus ahli gambar atau KAG, serta kursus Sri Warna di rumahnya di Kementerian Kidul. Ketika Jepang menduduki Jogja, Jayeng dan perupa-perupa di Jogja mengadakan pameran seni rupa di Pendopo Sonobudoyo. Sebenarnya itu adalah sindiran kepada Jepang, karena tema dari pameran itu adalah tentang penindasan dari para penjajah. Dan di tahun itu juga dia mendapat kesempatan untuk mengikuti lomba lukis yang dibuat oleh Jepang se-Asia Raya, dan dia menjadi juara 1 dari pameran tersebut dengan judul Arjuna Wiwaha. Tahun 1945 setelah kemerdekaan, Jayeng Asmoro dan teman-temannya mendirikan PTPI atau Pusat Tenaga Pelukis Indonesia. Dia menjadi ketua umumnya. Anggotanya antara lain Kuncaraningrat, Sugondo, Sindu Sisworo, dan lain-lain. PTPI ini mempunyai semacam sekolah ahli gambar yang dinamai Prabangkara di Bintaran 12B, merupakan pusat PTPI. Sekarang ini menjadi Jalan Sultan Agung. Pada masa kelas 1 dan kedua,
PTPI memproduksi poster-poster perjuangan, di mana poster-poster ini sangat membantu menyemangatkan para pejuang-pejuang untuk melawan penjajah Belanda yang dengan dibantu sekutu menjajah kembali Indonesia. Dengan demikian dia berjuang lewat kertas dan tinta. Tapi di tahun dalam kelas itu di tahun 1948 pemikiran untuk membuat Akademi Seni Rupa itu sudah mulai tumbuh. Di Magelang diadakan kongres untuk membentuk Akademi Seni Rupa tersebut, dan PTPI yang diwakili oleh Jayeng Asmoro mendapat tugas bagian eksposisi seni rupa, yaitu pameran-pameran. Nah, tahun 1949 merupakan tahun yang sangat sibuk bagi Jayeng Asmoro karena dia harus mempersiapkan berdirinya Akademi Seni Rupa Indonesia. Dia merelakan gedung PTPI yang selama ini dia kelola, dia serahkan kepada ASRI untuk menjadi gedung pusat. Demikian juga yang di nomor 8 di Bintaran 8 dia juga menyerahkan. Jadi 2 gedung itu diserahkan kepada ASRI untuk dikelola ASRI beserta peralatannya. Ada yang bangku, kursi, papan tulis dan segala macam yang dibutuhkan untuk sebuah sekolah. Dia sangat bangga dengan pekerjaan itu dan bahagia bahwa cita-citanya untuk mendirikan sebuah akademi terlaksana. Namun ketika peresmian yang ditunjuk menjadi direktur bukan dia, tetapi Raden Katamsi yang menjadi pimpinannya karena mempunyai ijazah luar negeri dari Belanda. Jayeng harus berpuas diri menjadi wakil direktur yang telah bekerja keras mempersiapkan segala sesuatunya. ASRI mulai operasional tanggal 15 Januari tahun 1950 dengan 40 siswa dan 5 orang pendengar yang terbagi dalam 5 fak, yaitu lukis, patung, ahli ukir, seni reklame, dan guru gambar. Gurunya ada 17 orang dan yang tetap hanya 2 orang. Jumlah ini tentu saja sangat kurang untuk sebuah akademi. 1 bulan kemudian Bung Karno datang ke ASRI untuk berkompromi dengan para penggede dari Sanggar Pelukis Rakyat, dari seniman Indonesia Muda, untuk membantu ASRI dalam sistem pengajarannya, sehingga di tahun ketiga jumlah muridnya menjadi 130 orang dengan guru tetap 35 orang. Tahun 1952 Jayeng Asmoro ditunjuk oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk mendesain dan membuat proyek 3 mimbar untuk dikirim ke Ambon yang waktu itu porak-poranda karena separatis RSS. Pesanan ini sebenarnya datang dari Bung Hatta, Wakil Presiden, dengan pesan untuk memasukkan unsur-unsur seni Indonesia dalam mimbar tersebut dan berdasarkan Pancasila. Membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar setahun, untuk mempersiapkan dan mengerjakan mimbar ini, karena harus memilih bahan yang paling bagus. Bahan yang dibuat untuk mimbar Islam yaitu kayu sawu yang warnanya kecoklatan. Kemudian sebagai ornamennya dipilih kayu kemuning yang berwarna kekuningan. Dan yang hebatnya itu mimbar ini dibuat knockdown, bisa dibongkar pasang dan tidak boleh memakai paku dari besi. Jadi dengan teknik lama, yaitu dengan pasak. Setelah selesai di tahun 1953, Bung Hatta datang ke rumahnya di Kemetiran Kidul. Rakyat di sekitar Kemetiran Kidul berduyun-duyun menyambut kedatangan Wakil Presiden Muhammad Hatta.
Selain itu, Bung Karno juga pernah memesan Jayeng Asmoro diberi waktu seminggu untuk membuat trofi PSSI dari perak. Dengan kesanggupannya yang cepat itu, dia dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Selain itu, pemerintah lewat Provinsi DIY memberikan banyak proyek kepada Jayeng Asmoro, antara lain proyek monumen PSSI di Bajiro, proyek makam pahlawan di Semaki, dan proyek monumen di Ponorogo di Tegalrejo. Selain itu, Angkatan Darat juga memberi kepercayaan kepadanya untuk membuat atribut-atribut untuk tentara. Perintah ini datang dari Jenderal Bambang Sugeng. Tiada angin, tiada hujan, datanglah prahara menghampirinya. Di tahun 1957, setelah 7 tahun mengabdikan diri di ASRI, datanglah surat keputusan yang ditandatangani oleh Menteri Muhammad Yamin waktu itu. Bukan penghargaan yang diperolehnya, namun sebuah surat pemecatan dirinya sebagai wakil direktur dan guru di ASRI karena dia tidak mempunyai ijazah ahli gambar. Bisa saya bayangkan bagaimana kondisinya saat itu. Dia bagaikan wayang ilang gapite, luluh lunglai, tidak berdaya dan tersungkur. Sangat menyedihkan, hilang semangat. Dia menangis dalam hatinya hancur. Semua yang dirintisnya sejak awal selama hampir 30 tahun hilang musnah. Sungguh sangat absurd. Dan anehnya, sang direktur ASRI yang merupakan sejawatnya mendiamkan hal tersebut, bahkan seakan-akan menutup diri, tidak tahu menau tentang hal tersebut. Sepertinya pintu ASRI sudah tertutup baginya. Pada awalnya dia sangat marah, tetapi hasilnya tidak ada yang dapat diperbaiki. Surat keputusan sudah dibuat. Bahkan sebagai pegawai negeri, dia tidak mendapat pensiun, apalagi penghargaan. Dengan berjalannya waktu, akhirnya dia sadar bahwa Tuhan sedang mengujinya. Dia menjadi orang yang nrimo ing pandum, sabar dan semeleh. Kejadian 63 tahun yang lalu tersebut membuat saya berpikir dan menganalisa bagaimana seorang menteri seperti Muhammad Yamin sampai mengurusi sebuah ijazah ahli gambar. Kalau tidak ada usulan dari bawah atau bahkan dari ASRI sendiri, melihat kenyataan begitu besar jasa Jayeng Asmoro dalam membangun ASRI, kemudian dicampakkan begitu saja tanpa ampun. Lalu saya mengambil kesimpulan bahwa ini adalah konspirasi untuk melengsarkan Jayeng Asmoro, karena saya melihat ada matahari kembar di ASRI waktu itu. Wakil direktur begitu cemerlang sinarnya. Dia dikagumi oleh teman-teman dan masyarakat. Sangat besar kontribusinya kepada negara dan masyarakat Jogja. Maka tidak boleh ada lagi matahari kembar di ASRI. Semoga ini hanya prediksi saya saja. Karya Jayeng Asmoro berjudul Pangeran Diponegoro dibuat tahun 1980 dengan menggunakan bahan cat minyak di atas kanvas. Kalau kita melihat lukisan Jayeng Asmoro koleksi Bentara Budaya yang berjudul Pangeran Diponegoro, memang berbeda jauh dengan lukisan Pangeran Diponegoro karya seniman-seniman lain. Sebetulnya lukisan seperti Basuki Abdullah itu mengkopi dari lukisan pelukis Belanda kala zaman VOC. Sebenarnya kita sudah terjebak dalam pandangan umum bahwa wajah Pangeran Diponegoro itu ya yang digambar oleh Basuki Abdullah atau pelukis-pelukis Belanda. Di luar itu bukan wajah Pangeran Diponegoro, tapi
Jayeng Asmoro membuat lukisan yang jauh berbeda. Wadahnya tenang, tidak garang, tidak ada pancaran kebencian di matanya. Dan Diponegoro di sini bijaksana. Tahun 1830, waktu Pangeran Diponegoro ditangkap, belum ada fotografi. Jadi fotografi itu marak di tahun 1890-an untuk masyarakat umum. Jadi waktu penangkapan Diponegoro itu hanya berdasar kira-kira, tidak on the spot. Jadi wajah Diponegoro itu kemungkinan adalah karangan dari pelukis Belanda waktu itu. Hanya Raden Saleh yang melukis para raja di Jogja dan Solo yang mempunyai kemiripan yang sama, karena Raden Saleh melukis on the spot. Jadi subjeknya atau objeknya ada di depannya. Jadi lukisan itu hampir mirip dengan seperti HB ke-7. Saya melihat lukisan Pangeran Diponegoro koleksi Bentara Budaya yang dibuat tahun 1980 ketika Jayeng Asmoro sudah berumur 72 tahun. Dia sudah menjadi orang yang sabar, yang tenang dan semeleh. Sifat inilah yang terpancar pada lukisan Pangeran Diponegoro karyanya. Tertera di bawah lukisan tersebut kata-kata tersebut. Sebenarnya dia melukiskan dirinya sendiri dalam sosok Pangeran Diponegoro pada karya tersebut. Karena nasibnya persis seperti Pangeran Diponegoro ketika jaya-jayanya di umur 45 tahunan, dia ditelikung oleh para penguasa. Itulah misteri lukisan Pangeran Diponegoro karya Jayeng Asmoro. Nasib manusia memang sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Manusia hanya wajib berusaha. Ada pepatah Jawa yang mengatakan, becik ketitik olo ketoro. Terima kasih.